Di sini aku mau share soal pengalaman pengajuan third year visa WHV ku. Waktu pengajuan visa WHV ku, aku tuh mengakui kalau aku ada melamar di rumah sakit. Yaitu klik yes saat ada pertanyaan apakah akan ada intention untuk bekerja di rumah sakit atau kesehatan dan lain-lain. Sebenarnya aku nggak pingin pilih yes sih, tapi aku takut diketahuan bohong gitu kan. Dan aku waktu itu apply secara online di rumah sakit. Lalu aku pilih yes. Terus saat aku pilih yes, nggak perlu upload dokumen lain-lain, ya udah kayak cuman ditanya role-nya apa aja. Aku lanjutin aja. Nah, saat submit, begitu aku submit langsung dapat email dan keluar hub ID request for medical checkup. Jadi kan medical checkup kita itu expired dalam setahun. Tapi karena aku ada intention untuk kerja di rumah sakit, mereka perlu medical checkup lain lagi, yaitu TBC waktu itu. Terus aku udah bingung nih, aduh gimana? Jadi biaya tambahan lagi. Mana aku ada tinggal di border town, kalau aku medical checkup mesti ke pusat kota, ke Adelaide, yang jaraknya ya PP bisa 8 jam lah, 7,5 sampai 8 jam. Itu kan wasting time, wasting money. Terus aku pikir, tapi kalau enggak nanti duitku hangus, karena kan bayar visa WHV ketiga itu 6 jutaan. 6 juta apa 7 juta aku lupa, nanti aku info lagi. Lalu aku tunggu 3 hari 4 hari, udah deh aku update jawaban. Kan kita ada pilih update jawabannya saat di pengappaian kita itu, kita bisa update jawaban kita. Nah, setelah itu aku update, aku merubah pikiran, sudah tidak lagi ingin bekerja di rumah sakit dan ingin pindah ke tempat lain. Nah, aku update, ya udah aku biarin sampai 2 minggu. Kalau yang lain kan ajuin third year visa seminggu kayak gitu, kayaknya nggak nyampe 2 minggu deh, apalagi kalau dia onshore gitu langsung granted. Aku sampai tunggu 2 minggu nggak granted. Nah, aku inget teman kita orang Indonesia juga waktu itu begitu juga, bau-baunya kayak lama, jadinya nggak granted. Nah, aku takut nih, akhirnya karena takut gak granted, aku withdraw lah WHV ku. Sebenarnya udahlah, resiko mau withdraw nanti dibalikin duitnya mau enggak. Setelah 2 minggu yang lain udah granted nih, aku yang duluan ngajuin tapi yang lain duluan granted. Akhirnya aku withdraw. Lalu itu kan aku ajuin tanggal 30 Agustus. Tanggal 22 September aku dapat email dari imigrasi Australia. Isinya begini: I note that you have recently requested a withdrawal of this application, stating that you made some mistakes in answering the questions and that you will make a new visa application. I also note that you have lodged from notification that change of circumstances, stating that you do not intend to work as or study or train to be a healthcare work in healthcare facility while in Australia anymore. Jadi pada intinya mereka mau konfirmasi, sebenarnya kamu kemarin itu ganti circumstances kamu, itu juga sebagai informasi kepada kami. Kamu mau withdraw apa mau lanjutkan visa kamu? Lalu aku jawab begini, as I do not need to do health examinations, my intention have changed and department can consider this new information. Please just continue my application and cancel the withdrawal of my application. Nah, aku dapat email itu dan reply itu kan tanggal 22 September. Tetapi sampai tanggal 16 Oktober aku gak dapat balasan apa-apa. Lalu aku menyadari kalau tanggal 25 Oktober itu akan hangus medical check-upku yang dulu dari Indonesia, karena masanya cuma 1 tahun dan aku mau pergi ke Fiji waktu itu. Aku mau cepet-cepet granted biar lega gitu. Akhirnya tanggal 16 Oktober pagi-pagi banget jam 5.23 aku email. Di email yang sama aku bilang aku mau tahu proses udah sampai di mana proses aplikasiku. Dan akhirnya aku email jam 5.23,
pagi jam 7.11 aku dapat email langsung bahwa aplikasiku granted. Jadi lumayan panjang dramanya, tapi puji Tuhan granted. Jadi kalian kalau misalnya salah isi, salah dokumen, update jawaban, gak usah takut. Setelah update kita itu masih memenuhi kualifikasi, kita pasti granted.